Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Dwi Paramita dengan NIM P03219041 akan menjelaskan teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Jadi pada teori ini merupakan teori pertama yang berfokus pada perkembangan karir di masing-masing individu. Dasar dari munculnya teori ini karena adanya asumsi, adanya pemikiran dari satu orang ke orang lain yang beranggapan bahwa saat kita memilih itu merupakan proses perkembangan dari individu tersebut. Jadi saat kita memiliki pilihan itu sudah termasuk proses, kita sudah termasuk menjalankan proses perkembangan dalam diri. Lalu dalam perkembangan karir ini dimulai sejak masa kanak-kanak. Dan perkembangan ini terus berkembang sejalan dengan tahapan yang ada pada perkembangan karir. Maka hal ini yang akan mengantarkan individu tersebut untuk memilih serta menetapkan pilihan karir saat dewasa nanti. Jadi saat mereka berkembang, secara tidak langsung itu akan mengantarkan individu ini dalam menentukan pilihannya serta menetapkan karir apa yang akan mereka ambil saat dewasa nanti. Lalu pada teori ini ada 3 tahap. Yang pertama ada fantasi, yang kedua ada tentatif, yang ketiga ada realistik. Nah untuk yang pertama fantasi. Fantasi ini kisaran umurnya kurang dari 11 tahun. Jadi, fantasi ini tuh merupakan hasil dari identifikasi individu terhadap peran orang dewasa yang ada di sekitar lingkungan saat individu ini mengalami perkembangan. Jadi kan kurang dari 11 tahun itu masih kanak-kanak. Nah, kanak-kanak itu masih di bawah pengawasan orang tua. Maka individu ini dikatakan masih mengamati peran-peran orang dewasa di sekitarnya. Jadi kayak untuk menentukan gambaran di masa yang akan datang, mereka ini masih melihat lingkungan sekitarnya, yang mana lingkungan sekitarnya itu masih ada orang dewasa. Lanjut pada tahap kedua, yaitu tentatif. Tentatif ini kisaran umurnya 11 hingga 17 tahun. Tentatif ini merupakan proses yang satu langkah lebih tinggi dibanding dengan tahap fantasi, tahap yang pertama. Jadi pada tahap kedua ini, individu ini mulai menetapkan minat serta kemampuan dia tuh di mana gitu. Dan secara tidak langsung individu ini tuh mulai sadar nilai pribadinya itu nilai pribadi apa yang sesuai dengan karir, baik itu minat maupun kemampuan yang dimiliki. Jadi individu ini mulai tersadar di kisaran umur sekian, umur 11 hingga 17 tahun. Lalu pada tahap ketiga yaitu realistik. Realistik ini kisaran 17 tahun ke atas. Pada tahap ini dikenal dengan proses eksplorasi, di mana umumnya 17 tahun ke atas itu kan masa remaja. Nah, masa remaja ini mereka masih suka-sukanya untuk mengeksplor dunia, mengeksplor apa yang mereka ingin tahu. Mengeksplor baik itu minat mereka, kemampuan mengasah kemampuan mereka akan mengeksplor di kisaran umur sekian. Nah, proses ini dilakukan oleh individu untuk mengantarkan pada pencapaian dari berbagai unsur yang belum tercapai. Jadi, saat kita mengeksplor, kita secara tidak langsung juga menjalani proses untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Baik itu karir, baik itu kemampuan kita. Lanjut, pada teori ini ada 4 variabel. Yang pertama ada variabel realitas. Apa sih realitas itu? Realitas itu merupakan keadaan lingkungan yang dapat memberikan dorongan. Jadi lingkungan sekitarnya itu dapat mempengaruhi dia untuk mewujudkan apa yang udah ditanam dia, apa yang udah dibentuk dia waktu kecil gitu.
Lalu pada variabel yang kedua, yaitu ada proses pendidikan dan latihan, di mana pendidikan itu sangat berpengaruh gitu dalam individu saat menetapkan karirnya. Karena kenapa dikatakan sangat berpengaruh? Ya, saat kita mengemban pendidikan itu, secara tidak langsung kita sudah memperluas jaringan dan memiliki kesempatan untuk apa? Untuk mengembangkan karir yang kita miliki gitu. Lanjut masuk pada variabel yang ketiga, yaitu interaksi dengan lingkungan. Kepuasan dari diri individu dari dunia kerja baik secara langsung maupun tidak yang digambarkan sebagai faktor emosional yang dapat mempengaruhi karir. Jadi interaksi dengan lingkungan. Kita berinteraksi, individu ini berinteraksi dengan lingkungannya. Kenapa itu penting dan kenapa itu dilakukan? Karena itu akan mengukur tingkat emosional kita saat kita berkarir, saat kita berproses mewujudkan karir. Selanjutnya, variabel yang keempat, yaitu gambaran dari kebutuhan individu untuk mendapatkan kepuasan dalam memilih karir. Nah, sama aja, saat kita akan mau membuat sesuatu, kita pasti membutuhkan perlengkapan, apa aja yang harus dibutuhkan. Sama saja saat kita memilih karir. Saat kita memilih karir A, kita harus menyiapkan berbagai macam perintilan untuk memenuhi karir A supaya karir A ini dapat terwujud. Seperti itu. Oke teman-teman, dari penjelasan yang sedikit cepat tadi, teori Ginsberg ini dikenal sebagai asal mula atau cikal bakal teori karir berdasarkan perkembangan individu. Yang mana pada awalnya teori ini tuh menganut bahwa konsep dari teori ini sepanjang hayat. Maksudnya satu teori ini digunakan seumur hidup. Nah, namun teori ini juga memiliki beberapa masukan pemikiran dari para ahli. Maka dari itu teori Ginsberg ini berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi ilmu yang dulu itu digabung dengan perkembangan yang ada hingga saat ini sesuai dengan perkembangan individu saat ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah di penghujung pembahasan ya. Maka mangga harum, namanya Kueni, sayang sedang sakit gigi. Presentasi saya sampai di sini, besok-besok yuk sambung lagi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.